Korban gempa di Klaten terancam tidak mendapatkan jatah hidup. Akibat kekeringan, warga Kabupaten Bandung harus antri air bersih. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kekeringan yang melanda berbagai daerah kami angkat sebagai topik utama Lintas 5 hari ini, Minggu 9 Juli 2006. Saya Reni Hamid dan inilah berita pertama dari Maluku. Akibat hujan deras, satu gunung di Kabupaten Maluku Tengah longsor. Ratusan warga mengungsi dan berhektar-hektar perkebunan pisang rusak. Warga Dusun Mamua, Kecamatan Lihitu yang tinggal di bawah kaki gunung ini mengungsi ke desa tetangga setelah gunung longsor. Hingga hari ini mereka belum berani kembali ke desanya. Gunung yang longsor membentuk danau seluas 200 meter persegi. Sebelumnya di lokasi danau ini hanya ada sungai kecil. Akibat longsornya gunung, puluhan hektar perkebunan pisang warga rusak berat. Warga mengharapkan bantuan pemerintah agar terhindar dari bencana yang lebih besar. Sejauh ini mereka hanya menggunakan cara tradisional seperti menaruh sesajen di dekat gunung. Korban gempa bumi di Klaten, Jawa Tengah terancam tidak mendapatkan bantuan jatah hidup karena dana sudah habis. Akibatnya warga yang tersebar di 158 desa terancam kelaparan. Korban gempa bumi di 158 desa di Kabupaten Klaten terancam tidak kebagian jatah hidup. Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam Klaten menyatakan dana 16 miliar rupiah yang dijanjikan pemerintah baru cair setengahnya. Akibatnya banyak warga yang terancam kelaparan karena tidak mampu membeli sembako. Kekurangan-kekurangan ini memang oleh Satlat PB Kabupaten Klaten ini sudah dimintakan kepada Pak Kornas melalui Ketua Satkorlak yang dalam hal ini Gubernur pada beberapa saat yang lalu. Di desa Sengon, Prambanan, warga membeli sembako dan membangun rumah darurat dengan mengutang. Bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah hingga kini belum mereka terima. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kita, jadi kita kan lagi musibah begini, kita kalau nggak diperhatikan dari pemerintah bagaimana kita bisa maju ke depan, soalnya kita kan udah nggak punya apa-apa lagi. Korban gempa berharap pemerintah segera mencairkan uang bantuan jatah hidup dan dana rehabilitasi rumah yang pernah dijanjikan. Di Klaten ada 1.047 korban meninggal dan 100.000 lebih rumah rusak berat akibat gempa akhir Mei lalu. Kontributor TP Klaten, Jawa Tengah melaporkan. Para petani di Pantura, Tegal, Jawa Tengah menempuh berbagai cara untuk mengantisipasi kekeringan dan krisis air. Mereka menyedot air sawah tetangga yang tidak ditanami untuk mengairi padi yang baru ditanam. Menyedot air dari sawah tetangga menjadi kegiatan tambahan para petani di Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Jawa Tengah. Sejak kekeringan melanda sebulan lalu, petani menggunakan berbagai cara untuk mengairi sawah. Karena aliran air lambat, mereka bekerja 24 jam untuk menunggui mesin diesel penyedot airnya. Berarti ini nyedot ada tambahan biaya? Ya pakai biaya. Berapa, Mas? Ya sekitar 500 lah pokoknya sampai. 500.000? Iya. Untuk berapa hektar itu? Ini ya saja. Dieselnya aja ya? Dan orangnya itu lain. Diesel sama solarnya berarti? Iya diesel sama solarnya. Kalau orangnya itu lain biayanya. Biaya lagi ya? Iya. Memasuki musim kemarau ini, petani berharap air irigasi. Sebelumnya jika kekeringan melanda, petani menyedot air tanah. Tetapi perembesan air laut yang semakin parah membuat air tanah asin sehingga tidak layak lagi digunakan. Kontributor TP Tegal, Jawa Tengah melaporkan. Sementara petani di Nganjuk, Jawa Timur memanen padi lebih dini karena kekeringan. Sebab jika tidak segera dipanen, petani terancam kerugian lebih besar karena padi tidak berisi. Petani di desa Ringin Anom, Nganjuk mulai memanen padi meskipun belum semuanya menguning. Petani memanen lebih awal untuk menghindari kerugian akibat kekeringan. Ratusan hektar tanaman padi kosong tidak berisi, akibatnya harga gabah pun turun. Padahal dalam kondisi normal, tiap petak lahan bisa menghasilkan sekitar 12 kuintal gabah, tetapi sekarang hanya setengahnya saja. Ya, dampaknya ya susah. Susah Pak ya. Hasil panenan berkurang Pak?
ya berkurang. Hingga berapa, Pak? Separuh ada? Ya separuh yang hilang itu. Separuh. Musim kemarau yang datang setiap tahun selalu berdampak pada kekeringan. Petani berharap pemerintah menyediakan irigasi atau sistem penyediaan air agar tidak setiap tahun mereka mengalami kerugian. Kontributor TPI Nganjuk, Jawa Timur melaporkan. Warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat antri berjam-jam untuk memperoleh air bersih. Sementara penjaga air keliling menaikkan harga jual karena pasokan air yang sulit. Antrian berjam-jam seperti ini menjadi pemandangan sehari-hari di Desa Cibogo, Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak kekeringan melanda 2 bulan lalu, warga harus antri untuk memperoleh air sebab sumur milik warga sudah kering. Warga datang sejak pagi sebab sumber air yang masih mengalir 3 km di luar desa. Ini nunggunya dari jam berapa? Jam 2 subuh. Oh, dari jam 2 subuh. Itu nunggunya berapa lama itu? Kira-kira 5 jam. 5 jam. Dapat berapa ember? Dapat 6 ember. Dapat 6 ember. Ya. Warga yang enggan antri membeli air dari pedagang. Harganya ikut naik karena pasokan air sulit. Agak jauhan, lebih dari 3 kilo. Itu berapa satu jerigen, Mas? 1.000. Ini udah berapa lama, Mas? Udah lama, udah pas pertama keringnya itu. Berapa ada? Sebulan 2 bulan? Agak 3 bulanan lebih lah. Yes. Kesulitan air ini sudah terjadi bertahun-tahun. Setiap musim kemarau, sumur warga selalu kering dan warga harus bersusah payah untuk memperoleh air bersih. Warga menyatakan sudah berkali-kali meminta perhatian pemerintah, tetapi tetap saja terjadi. Kontributor TPI Bandung, Jawa Barat melaporkan. Kesulitan air bersih juga dirasakan warga Jakarta. Tetapi ini bukan karena musim kemarau, melainkan air tanah yang kuning dan berbau. Kok jadi lemes sih? Kelurahan Legua, Koja, Jakarta Utara berada di pinggir laut Jakarta. Kawasan ini selalu kesulitan air bersih tanpa mengenal musim. Hanya sebagian warga yang memiliki fasilitas air pam. Itu pun dengan jumlah debit air yang terbatas dan hanya mengalir tengah malam. Akibatnya kebutuhan air bersih tidak terpenuhi. Kesulitan. Kalau jalannya air tuh kalau tengah malam sampai jam 3 lah. Terus jam 3 sampai siang mati. Kekurangan. Sedangkan warga yang tidak langganan PAM mengandalkan air bersih dari penjual keliling. Setiap keluarga rata-rata membutuhkan 8 jerigen air yang dibeli Rp1.500 tiap jerigen. Ya ini kadang-kadang ya kita suka nunggu tukang air gitu Pak ya. Ya kadang sehari diisi nggak penuh, nunggu ya muter si tukang pikul itu ya. Kita yang nggak tahu, kadang katanya mampet di PAM itu nggak jalan gitu. Selain PAM, warga tidak ada yang membuat sumur. Sebab air tanah di kawasan ini sudah tercemar air laut sehingga kuning dan bau. Mereka berharap perusahaan air minum Jakarta mempermudah pemasangan sambungan air PAM dan menambah debit air. Roni Alamsyah, Rafli Eka Putra, TPI Jakarta melaporkan. 22 nelayan Indonesia dideportasi dari Australia. Lintas 5 segera kembali. Buku masih menjadi barang mewah bagi bangsa Indonesia. Harga jual buku 5 kali lipat dari biaya produksi karena komponen produksi dikenai pajak. Tak heran, minat baca tetap rendah. Hari terakhir Pesta Buku Jakarta 2006 di Istora Senayan, Jakarta dipadati ribuan pengunjung. Selain menyediakan potongan harga, tahun ajaran baru yang segera datang menjadi daya tarik pameran buku ini. Menurut seorang pengunjung, harga jual tidak masalah jika kualitas bukunya baik. Saya kira untuk kondisi buku sekarang ini cukup baik. Artinya dari segi kualitas saya kira sudah lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Tentunya ini mengenai harga saja, biasanya dikeluhkan oleh orang tua murid lah. Ketua Bidang Pemasaran Ikatan Penerbit Indonesia, Bin Pasaribu mengatakan harga buku mahal karena komponen produksi dikenai pajak, seperti kertas, tinta, dan biaya cetak.
Pasar Ribu berjanji buku bisa lebih murah jika pajak kertas dibebaskan. Dari isi buku itu sebenarnya tidak mahal, harus kita ciptakan sebenarnya suatu image bahwa buku itu tidak mahal. Itu sebenarnya masyarakat dengan harga 20.000 pun untuk pendidikan dianggapnya mahal. Untuk beli pakaian dengan 100.000 dibilangnya tidak mahal, itu yang kita lihat. Pesta Buku Jakarta yang diadakan di musim libur sekolah ini membukukan omset penjualan sampai 25 miliar rupiah. Penjualan meningkat 15% dari penyelenggaraan serupa tahun lalu. Rahmat Hidayat, Aditya Hikmanah, TPI Jakarta melaporkan. Pedagang di Pasar Tanah Abang dan Jatinegara Jakarta merugi akibat kebijakan sekolah yang memberikan seragam sekolah. Sepekan menjelang tahun ajaran baru dimulai, omset pedagang turun jauh dibanding tahun lalu. Penjualan seragam di Pasar Jatinegara Jakarta Timur tidak seramai tahun lalu. Seminggu sebelum tahun ajaran baru dimulai, penjualan masih sepi. Pedagang mengaku kondisi ini berbeda jauh dibanding tahun lalu. Padahal para pedagang sudah menyediakan stok lebih banyak. Tapi omset tahun ini nggak tahu. Anjlok katanya susah. Per hari berapa nih, Pak? Ya sekarang nggak tentu ini. Nggak ada bayangan nih. Belum ada ya? Belum per harinya belum tahu ya? Belum. Soalnya memang keadaan beginilah situasinya. Jadi orang bayar katanya ada yang mahal, ada yang nggak tentu, ada kebagian, ada enggak, nggak jelas. Ada yang dikasih baju, ada yang nggak dikasih, belum tahu. Mungkin masing-masing aturan kali sekolahnya, nggak tahu kita ya. Berkurangnya pembeli disebabkan banyak sekolah yang memasukkan seragam sebagai bagian dari pembayaran awal. Meskipun kebijakan ini belum diumumkan secara resmi. Sehingga ada juga orang tua yang membeli untuk antisipasi jika sekolah tidak menyediakan seragam. Enggak, cuman kita ya beli sendiri aja dulu. Cuma dapatnya kaos olahraga sama baju muslim di sekolah ya. Kalau seragam ini beli sendiri. Beli sendiri ya? Iya. Selain seragam, para orang tua siswa sudah mulai berburu buku tulis. Mereka membeli dalam jumlah besar sekaligus karena potongan harga lebih besar. Ruslan Arasid, Yana Tahyana, TPI Jakarta melaporkan. Hingga saat ini bagi Anda yang ingin meringankan beban korban gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat menyalurkan bantuan melalui TPI Peduli Yogyakarta Jateng di Bank BCA Kantor Cabang Utama Wisma 46 Jakarta dengan nomor rekening 31930289990, BRI dengan nomor rekening 020600592304 dan BNI Cabang Jakarta Pusat di nomor rekening 00201969985. Hanya Tuhan yang tahu maknanya. Demikian Lintas 5 untuk hari ini. Jangan lewatkan komedi situasi Gold Must Be Crazy bersama Tim Lo setelah ini. Kami berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.